Rudi menatap lurus ke depan, tak memperhatikan jalan yang dilaluinya. Hujan rintik-rintik turun, membuat suasana di desa kecil itu semakin suram. Rudi tahu, hidupnya sudah sampai di titik terendah. Tanpa pekerjaan tetap, rumah yang disewa mulai menumpuk hutangnya, dan istri tercinta, Dina, mulai terlihat kelelahan memikul beban yang sama. Tidak ada lagi harapan, hanya perasaan kosong yang menggelayuti pikirannya. 3 bulan terakhir adalah bulan yang penuh dengan kekecewaan. Usahanya yang membuka warung kopi gagal total. Pelanggan jarang datang, dan modal yang dipinjam dari sana-sini semakin menambah tekanan dalam hidupnya. Bahkan Dina mulai jarang tersenyum. Rudi merasa dirinya telah gagal sebagai suami. Semuanya terasa begitu kelam, seperti sebuah rutinitas yang tak ada ujungnya. Saat itulah, seseorang datang kepadanya. Seseorang yang selama ini hanya terdengar namanya di desas-desus desa, Pak Abdurrahman, seorang dukun tua yang dikenal memiliki banyak pengetahuan khusus. Tak banyak orang yang pernah menemui dukun ini, tapi mereka yang melakukannya seringkali membawa cerita tentang keberhasilannya dalam memecahkan masalah hidup yang tampaknya tak bisa dipecahkan dengan cara biasa. Duduk di warung kopi yang sepi, Rudi menyesap kopi hitam yang sudah dingin, meresapi setiap tetesnya seperti menunggu keajaiban datang. Wajah Pak Abdurrahman muncul dalam benaknya. Rudi tak ingat bagaimana mereka bisa berbicara beberapa hari yang lalu, tapi dalam percakapan itu, dukun tua itu menawarkan sesuatu yang membuat Rudi merasa seperti mendapat secercah harapan, sebuah perjanjian. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, Rudi, ada jalan yang harus kau pilih, kata Pak Abdurrahman waktu itu. Suaranya tenang, seolah-olah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Rudi. Bukan semua orang bisa menjalani jalan ini, tetapi jika kau berani, aku bisa membantumu. Rudi, dengan pandangan kosong dan hati yang tertekan, mendengarkan lebih lanjut. Dukun itu menjelaskan tentang sebuah makhluk gaib, jin pagar, yang bisa memberikan kekayaan dan perlindungan, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Jin pagar, katanya, menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib, dan siapapun yang berani melakukan perjanjian dengannya akan mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi dengan konsekuensi yang tak terhindarkan. Saat itu, Rudi merasa bimbang. Namun, keadaan yang semakin buruk membuatnya memutuskan untuk mendatangi Pak Abdurrahman di rumahnya, di ujung desa. Sesuatu dalam dirinya merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kehidupan yang penuh kegagalan. Sesampainya di rumah Pak Abdurrahman, Rudi disambut dengan senyum tipis dari dukun tua itu. Tanpa basa-basi, Pak Abdurrahman mempersilakan Rudi untuk duduk. Suasana rumahnya terasa aneh, dengan aroma rempah-rempah dan benda-benda yang tak biasa. Rudi merasa seperti sedang memasuki dunia lain. Jadi, kamu datang, kata Pak Abdurrahman sambil menatap tajam ke mata Rudi. Aku tahu kamu sedang terdesak, dan aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan, tetapi ingat, perjanjian ini tidak main-main. Jin pagar tidak suka main-main. Rudi mengangguk pelan. Ia tahu betul bahwa hidupnya kini berada di ujung tanduk. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Abdurrahman mengambil sebuah batu kecil dari meja yang ada di depannya. Batu itu terlihat biasa, tetapi ada sesuatu yang membuat Rudi merasa bahwa benda itu bukan sekadar batu. Kamu hanya perlu menyerahkan sesuatu yang sangat berharga untukmu. Dan dengan itu, jin pagar akan datang, memberimu apa yang kamu inginkan. Rudi mengerutkan dahi. Apa maksudnya? Sesuatu yang berharga? Pak Abdurrahman tersenyum lebar. Itu adalah pilihanmu, Rudi. Sesuatu yang kamu paling sayangi. Bisa berupa uang, bisa berupa orang, atau bahkan sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Rudi terdiam, bingung. Ia tak tahu apa yang harus dipilih. Dina, istrinya, selalu ada di sampingnya. Mungkin itu yang dimaksud dukun itu, pikirnya. Namun, entah mengapa, hati Rudi berkata lain. Apakah ini harga yang harus dibayar? Bagaimana jika dia memilih untuk menyerahkan sesuatu yang lain? Apakah saya harus segera memutuskan? Tanya Rudi. Pak Abdurrahman mengangguk.
Keputusan ada di tanganmu. Waktu tidak menunggu. Rudy merasa ada yang aneh dalam ruangan itu. Semua terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik tirai kabut yang samar. Perasaan tidak nyaman mulai muncul dalam dirinya, tetapi harapan untuk mengubah nasib lebih besar daripada keraguannya. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Rudy pun mengangguk. Saya akan melakukannya. Pak Abdurrahman menyodorkan selembar kertas tua dengan tinta yang hampir pudar. Tanda tangani perjanjian ini, dan jin pagar akan datang dalam waktu singkat. Rudy menatap kertas itu dengan ragu. Tangan kanannya gemetar saat memegang pena yang ada di depannya. Ia tahu, begitu tanda tangannya tertera di sana, semuanya akan berubah. Akhirnya, setelah beberapa saat, ia menandatangani perjanjian itu. Saat pena itu menyentuh kertas, sebuah sensasi aneh melingkupi tubuhnya, seperti ada sesuatu yang menelusup masuk, merasuki dirinya. Rudy mengangkat kepala dan melihat Pak Abdurrahman tersenyum puas. Perjanjian sudah selesai, kata Pak Abdurrahman dengan suara pelan. Kekayaanmu akan datang, Rudy. Tapi ingat, harga yang harus dibayar tidak selalu bisa dilihat dengan mata biasa. Rudy mengangguk, merasa ada sesuatu yang mulai menggerogoti hatinya. Ia tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat, tetapi ia tak bisa mundur lagi. Harapan akan kehidupan yang lebih baik kini terjalin dengan tali yang tak terlihat, perjanjian dengan jin pagar, sebuah kesepakatan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika Rudy keluar dari rumah Pak Abdurrahman, udara terasa semakin dingin. Langkahnya berat, seperti terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia tak tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan nasibnya akan segera berubah, bukan menjadi lebih baik, tetapi menjadi sesuatu yang lebih menakutkan dari yang bisa ia bayangkan. Rudy pulang dengan langkah gontai, pikirannya berkecamuk antara harapan dan ketakutan. Perjanjian yang baru saja ia buat dengan Pak Abdurrahman seperti sebuah beban yang kini menghimpit dadanya. Ia menoleh ke rumahnya yang tampak sepi di ujung jalan. Dina pasti sudah menunggu di dalam, seperti biasa. Ia menghela napas dan melangkah memasuki rumah. Dina sedang duduk di ruang tamu, menatap TV tanpa benar-benar memperhatikannya. Matanya tampak lelah, seolah ada berjuta pikiran yang menggelayuti hatinya. Rudy bisa merasakan itu. Sejak beberapa bulan terakhir, hubungan mereka memang tidak seperti dulu lagi. Ketegangan dalam rumah tangga mereka semakin terlihat. Dina sering bertanya tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi dengan usaha mereka yang kini semakin suram. "Kamu dari mana?" tanya Dina tanpa mengalihkan pandangan dari layar kaca. Rudy meletakkan tasnya di meja, kemudian duduk di kursi dekat Dina. "Ke rumah Pak Abdurrahman," jawabnya pelan. Suaranya terdengar tidak yakin. Dina menoleh, menatap Rudy dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Pak Abdurrahman? Kamu yakin dia bisa membantu kita?" Rudy tidak langsung menjawab. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, tetapi ia tahu bahwa ia sudah terlanjur mengambil keputusan. Dia bilang ada jalan keluar, "Dina. Mungkin ini satu-satunya cara kita untuk keluar dari masalah ini." Dina menatapnya lama, matanya seolah mencari kebenaran dalam setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. "Apa yang harus kita lakukan? Kamu yakin itu aman?" Rudy mengerutkan dahi. "Aku nggak tahu. Tapi aku sudah menandatangani perjanjian itu." Dina terdiam. Rudy bisa merasakan ada ketegangan yang mulai menguasai udara di antara mereka. Dina, yang biasanya tenang, kini terlihat cemas. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang suaminya dengan pandangan yang penuh pertanyaan. Rudy tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Ia merasa seolah dunia mereka yang selama ini hancur perlahan, kini semakin menuju kehancuran yang tak terelakkan. Sejak malam itu, tanda-tanda aneh mulai muncul. Pada malam pertama setelah perjanjian itu, Rudy merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ketika ia tidur, ia terbangun beberapa kali karena mendengar suara-suara aneh di luar jendela. Suara ketukan pelan, seperti ada seseorang yang sedang berdiri di luar, menunggu.
Ia sempat membuka tirai jendela, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya udara malam yang dingin dan sunyi. Namun, suara itu tidak berhenti. Ketukan itu berlanjut setiap malam, semakin keras, semakin nyata. Rudy mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan mata telanjang. Malam itu, setelah suara ketukan terdengar lagi, ia merasa ada bayangan gelap yang bergerak di luar jendela. Ia menggosok matanya, mencoba memastikan apakah ia sedang bermimpi. Namun, bayangan itu tetap ada. Keesokan harinya, Rudy tidak bisa menahan rasa cemasnya. Meskipun Dina tidak bertanya banyak, ia tahu bahwa istrinya mulai merasa ada yang tidak beres. Rudy berusaha menyembunyikan kegelisahannya, tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin membebani dirinya. Di siang hari, ia mencoba untuk tetap normal. Namun, setiap kali ia menyentuh benda-benda di rumah, ia merasa ada sesuatu yang lain, seolah ada tangan yang ikut menyentuhnya, meskipun ia sendiri tidak memintanya. Bahkan ketika ia bekerja di warung kopi yang sudah hampir tutup itu, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik bayangan, meskipun tak ada siapa-siapa di sana. Suatu hari, ketika Dina sedang memasak di dapur, Rudy melihat sesuatu yang membuat hatinya berdebar kencang. Sebuah batu hitam kecil yang ia terima dari Pak Abdurrahman tergeletak di atas meja, tepat di depan pintu kamar tidur mereka. Batu itu terlihat begitu biasa, namun sesuatu tentangnya terasa asing, seolah-olah ia tidak pernah diletakkan di situ oleh dirinya. Ia merasa bingung dan terkejut. Batu itu, kenapa bisa ada di sini? Rudy mengambil batu itu dengan tangan yang gemetar. Saat jarinya menyentuh permukaan batu tersebut, ia merasakan semacam getaran yang halus, tapi nyata. Batu itu terasa lebih berat dari yang ia bayangkan. Rasanya, seperti ada energi yang mengalir dari batu itu, menembus kulitnya, menyusup ke dalam dirinya. Rudy menatap batu itu lebih lama, mencoba memahami apakah ini hanya perasaan takut yang berlebihan. Namun, tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Dina datang menghampirinya. "Rudy, kamu nggak apa-apa?" tanya Dina dengan nada cemas. "Kamu terlihat pucat." Rudy meletakkan batu itu kembali ke meja, berusaha untuk tenang. "Nggak apa-apa, Dina. Cuma merasa aneh saja." Dina menatapnya dengan tatapan tajam. "Aneh? Aneh kenapa?" Rudy menggelengkan kepala, berusaha menyembunyikan ketakutannya. "Ya, gitu deh. Mungkin capek saja." Namun, Dina tidak meyakini jawabannya. Ia bisa merasakan ada yang tidak beres. Di balik tatapannya yang tenang, Dina mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sedang mengancam mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar kekurangan uang atau kegagalan usaha. Sesuatu yang datang dengan cara yang tak bisa mereka kontrol. Rudy tahu, perasaan cemas itu bukan tanpa alasan. Ia juga merasakannya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang datang bersama dengan perjanjian yang sudah ia tanda tangani. Hidup mereka, yang sebelumnya penuh dengan kegelisahan akibat masalah ekonomi, kini dipenuhi dengan rasa takut yang tak terlihat, namun jelas terasa. Ada sesuatu yang datang, dan Rudy tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menghindar. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan yang turun sejak sore tadi kini sudah berhenti, namun udara dingin tetap menggigit kulit. Rudy duduk di kursi ruang tamu, menatap batu hitam yang terletak di meja. Batu itu masih di tempat yang sama sejak ia meletakkannya tadi pagi, namun rasanya sudah berbeda. Ada semacam energi yang seakan menekan dadanya setiap kali ia memandangnya. Perasaan aneh itu semakin menguat. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi cukup nyata untuk membuatnya merasa gelisah. Dina, yang sedang merapikan beberapa barang di dapur, tidak menyadari kegelisahan Rudy. Dia tampak sibuk dengan urusan rumah tangga, seperti biasa. Tetapi Rudy tahu, meskipun Dina tidak mengatakan apa-apa, ada ketegangan yang mengalir di udara antara mereka. Istrinya yang dulu selalu ceria kini lebih banyak diam, matanya sering tampak kosong, seolah-olah jauh berpikir. Rudy mengalihkan pandangannya dari batu itu,
berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Tapi setiap kali ia menoleh ke arah batu hitam itu, perasaan takut itu kembali. Ada ketakutan yang lebih besar dari kegagalan usaha atau hutang yang terus menumpuk. Ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan, sesuatu yang mengancam mereka berdua. Malam semakin larut, dan Rudy merasakan kelelahan yang tak biasa. Ia baru saja ingin menuju kamar tidur ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari pintu depan. Rudy menoleh, merasa cemas. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah hati-hati, Rudy mendekati pintu dan membuka sedikit celah. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kegelapan malam yang pekat dan udara dingin yang menggigit. Tetapi ada sesuatu yang membuat jantung Rudy berdegup kencang. Di depan pintu, ada sebuah jejak kaki basah yang mengarah ke dalam rumah mereka. Jejak kaki itu seolah baru saja terbuat, padahal hujan sudah berhenti beberapa jam yang lalu. Rudy merinding. Jejak kaki itu terlihat jelas, meskipun udara sudah cukup dingin. Tapi yang lebih membuatnya takut adalah bahwa jejak itu mengarah ke dalam rumah. Mengarah langsung ke ruang tamu mereka. "Rudy? Ada apa?" Suara Dina terdengar dari belakangnya. Rudy berbalik, wajahnya pucat. "Dina, ada sesuatu yang aneh." Dina berjalan mendekat, mencoba melihat apa yang sedang dilihat Rudy. Ketika ia melihat jejak kaki itu, wajahnya langsung berubah. Itu jejak kaki basah," katanya, suaranya bergetar. "Tapi siapa yang datang ke sini?" Rudy tidak bisa menjawab. Ia juga bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Kaki-kaki itu sepertinya tidak meninggalkan bekas di luar rumah, hanya di dalam. Seolah-olah seseorang atau sesuatu sudah masuk tanpa suara, tanpa terlihat. Mereka berdua berjalan mengikuti jejak kaki itu, yang membawa mereka ke ruang tamu. Ketika mereka sampai di meja tempat batu hitam itu diletakkan, Rudy merasa tubuhnya semakin kaku. Batu itu kini sudah bergeser. Dulu terletak di tengah meja, kini batu itu ada di sisi kanan meja, tepat di samping tempat mereka biasa duduk. Dina memandang batu itu dengan cemas. "Apa yang terjadi, Rudy? Kenapa batu itu pindah?" Rudy terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Batu itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa menggerakkan benda itu kecuali dirinya atau entah siapa lagi. "Saya nggak tahu, Dina. Tapi ini nggak biasa," jawab Rudy pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Ia merasakan keringat dingin mulai merayapi tubuhnya. Ini bukan hanya perasaan saya. Ada sesuatu yang datang. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat." Dina mundur selangkah, matanya penuh kecemasan. "Kamu bilang Pak Abdurrahman mengatakan ada harga yang harus dibayar, kan? Jangan-jangan, ini yang dimaksud." Rudy menatap istrinya dengan penuh rasa bersalah. Aku nggak tahu kalau itu seperti ini, Dina. Aku hanya ingin kehidupan kita berubah, lebih baik. Aku nggak tahu kalau harga yang harus kita bayar ternyata seperti ini." Dina mendekat, menggenggam tangan Rudy dengan erat. "Apa yang harus kita lakukan, Rudy? Aku takut." Rudy menggenggam tangan Dina, mencoba memberi kekuatan meskipun ia sendiri merasa ketakutan. "Aku juga takut, Dina. Tapi kita harus tetap bersama. Kita harus hadapi ini, entah apapun itu." Setelah beberapa saat, Rudy kembali menatap batu hitam itu. Ada ketenangan yang tidak biasa di dalam dirinya, meskipun ketakutannya tetap ada. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang sudah masuk tanpa izin. Sesuatu yang tidak bisa mereka lari dari. Seiring berjalannya waktu, ketegangan itu semakin terasa, seolah setiap sudut rumah mereka semakin dipenuhi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Namun, yang paling mengganggu adalah perasaan bahwa perjanjian yang ia buat dengan Pak Abdurrahman, yang awalnya tampak seperti jalan keluar dari kesulitan hidup, kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang tak bisa dibalikan lagi. Perjanjian itu bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga kehidupan Dina. Dan Rudy tahu, semakin mereka berusaha untuk melarikan diri dari perjanjian itu,
semakin kuat pula kekuatan yang menghalangi mereka. Rudy tahu satu hal, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka sudah terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka pahami. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dilawan dengan sekadar rasa takut. Malam semakin larut. Angin yang berhembus kencang di luar rumah membuat suara pintu berderit pelan, seolah ada sesuatu yang sedang mengetuk pintu mereka, meskipun tak ada orang di luar sana. Rudy duduk di kursi ruang tamu, memandangi Dina yang duduk di sebelahnya. Keheningan yang mengisi ruang itu terasa begitu pekat, seperti ada bayangan yang terus mengikuti mereka, menjalar dari satu sudut ke sudut lain. Rudy masih belum bisa melupakan peristiwa tadi malam. Ketukan yang terdengar tanpa sebab, jejak kaki basah yang muncul tanpa ada orang yang melangkah, dan batu hitam yang tiba-tiba berpindah tempat. Semua itu membuatnya semakin merasa terjebak. Ia ingin sekali bisa mengabaikan semua itu, tapi rasanya semakin sulit untuk menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dina yang sejak tadi hanya diam, akhirnya mengalihkan pandangannya. Rudy, suaranya pelan, tetapi ada kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Kita harus berbicara dengan Pak Abdurrahman. Aku nggak merasa aman di sini. Semua ini semakin aneh. Rudy mengangguk pelan, meskipun hatinya ragu. Ia tahu, perjanjian itu sudah terlanjur dibuat, dan apa yang harus mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan berbicara saja. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan Dina terus terjebak dalam rasa takut yang semakin menebal. Kalau kita kembali ke Pak Abdurrahman, kita harus siap dengan segala konsekuensinya, jawab Rudy, suaranya agak berat. Aku nggak tahu apakah kita masih bisa keluar dari ini. Dina menunduk, seolah sedang berpikir keras. Tapi kalau kita nggak cari tahu, bagaimana? Aku nggak bisa hidup terus-menerus dalam ketakutan seperti ini. Aku takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi, Rudy. Rudy menarik napas dalam-dalam. Dia tahu Dina benar. Ketakutan yang mereka rasakan bukan hanya datang dari bayangan yang tak terlihat, tetapi dari ketidakpastian yang semakin mencekam hati mereka. Setiap sudut rumah terasa penuh dengan kehadiran yang tak kasat mata. Seperti ada yang mengawasi mereka setiap saat, menunggu mereka lengah. Pagi harinya, setelah mereka memutuskan untuk menemui Pak Abdurrahman, langkah mereka terasa berat. Rudy dan Dina berjalan beriringan, namun ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Dina tampak lebih cemas dari biasanya, dan Rudy bisa merasakannya. Ketika mereka tiba di rumah Pak Abdurrahman, udara terasa lebih berat. Rumah dukun itu tampak lebih gelap dari yang Rudy ingat. Pintu yang biasanya terbuka kini tertutup rapat. Rudy mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, pintu terbuka perlahan. Pak Abdurrahman muncul di balik pintu dengan senyum tipis yang tak menggambarkan kebaikan. Sudah datang, ya, katanya, suaranya rendah, hampir seperti berbisik. Dina tidak langsung menjawab. Ia menatap Pak Abdurrahman dengan penuh rasa khawatir. Pak, kami merasa ada yang aneh. Semua yang terjadi setelah perjanjian itu membuat kami takut. Ada suara-suara, jejak kaki basah, dan batu yang pindah tempat. Kami nggak tahu apa yang harus dilakukan. Pak Abdurrahman menatap mereka berdua dalam-dalam, seolah-olah sudah tahu apa yang akan mereka katakan. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya berkata, kalian sudah memulai perjalanan ini, dan sekarang kalian harus menghadapinya. Tidak ada jalan mundur, meskipun kalian ingin sekali melangkah mundur. Rudy dan Dina saling bertukar pandang. Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras bagi mereka. Perjanjian itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah begitu saja. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Tanya Rudy, suaranya semakin terdengar putus asa. Pak Abdurrahman menghela napas panjang, lalu mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke sebuah ruang di dalam rumahnya yang gelap. Ikuti aku, ujarnya pelan. Kalian harus tahu apa yang akan terjadi jika kalian ingin keluar dari perjanjian ini. Rudy dan Dina mengikuti Pak Abdurrahman masuk ke dalam ruang gelap itu. Begitu mereka melangkah masuk, pintu itu tertutup sendiri, seolah ada kekuatan lain yang mengatur jalannya.
Ruangan itu penuh dengan benda-benda aneh, ramuan-ramuan, tulisan-tulisan yang tak mereka mengerti, dan sebuah meja kayu besar di tengahnya. Pak Abdurrahman duduk di meja itu dan menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Kalian tidak bisa keluar tanpa membayar harga. Jin pagar tidak menerima pengingkaran. Tidak ada jalan untuk kembali. Kalian ingin hidup, kan? Jika ya, maka harga yang harus dibayar bukan hanya milik kalian, tetapi juga orang terdekat kalian. Dina menggenggam tangan Rudi, berusaha menenangkan dirinya, meskipun ia tahu bahwa kata-kata Pak Abdurrahman mengandung kebenaran yang mengerikan. Apakah ada cara untuk mengakhiri ini tanpa mengorbankan apa-apa? Tanya Dina dengan suara gemetar. Pak Abdurrahman terdiam sejenak, menatap mereka dengan tatapan kosong. Cara untuk mengakhiri perjanjian ini hanya ada satu, tapi sangat berbahaya. Jika kalian ingin bebas dari perjanjian ini, kalian harus menghadapi jin penjaga yang datang bersama kekayaan itu. Hanya dengan menghadapi dan mengalahkannya, perjanjian ini bisa berakhir. Rudi menelan ludah. Mengalahkan jin itu? Bagaimana caranya? Apa kami bisa melakukannya? Pak Abdurrahman tersenyum tipis, senyum yang tidak meyakinkan sama sekali. Itulah yang kalian harus temukan sendiri. Tetapi ingat, tidak ada yang mudah di dunia ini. Bahkan jika kalian berhasil mengalahkan jin pagar, ada kemungkinan kalian tidak akan pernah kembali menjadi manusia seperti dulu. Kekuatan yang mereka berikan, juga kekuatan yang mereka ambil. Rudi merasa tubuhnya lemas. Perasaan takut yang selama ini menggerogoti dirinya kini semakin nyata. Mereka sudah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Tidak hanya sekadar uang atau kekayaan, tetapi sebuah dunia lain yang tidak bisa mereka pahami. Dengan langkah yang berat, Rudi dan Dina meninggalkan rumah Pak Abdurrahman. Setiap langkah mereka terasa semakin jauh dari kenyataan, semakin dekat dengan ketakutan yang tak bisa mereka hindari. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Menghadapi jin yang mereka tidak tahu cara mengalahkannya, atau menerima kenyataan bahwa hidup mereka sudah berubah selamanya? Rudi dan Dina kembali ke rumah dengan hati yang penuh keraguan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam pun ikut merasakan ketegangan yang mereka bawa. Setiap langkah mereka terdengar berat, seperti beban yang semakin besar, semakin sulit untuk ditanggung. Rudi tahu, mereka tidak bisa berdiam diri. Mereka harus mencari cara untuk mengalahkan jin pagar yang kini sudah mengikat hidup mereka. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan makhluk yang lebih kuat dari mereka, yang bahkan sudah terikat dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan? Di dalam rumah yang sunyi itu, Dina duduk di sofa dengan tatapan kosong. Matanya tampak lelah, namun tak bisa tidur. Rudi, bagaimana kalau kita tidak bisa keluar dari ini? Bagaimana jika kita tidak pernah kembali seperti dulu? Tanyanya pelan, suaranya penuh kecemasan. Rudi menggeleng, mencoba memberikan sedikit ketenangan meski hatinya sendiri dipenuhi ketakutan. Kita harus berusaha, Dina. Kita sudah sampai sejauh ini. Jika kita menyerah sekarang, kita akan kehilangan semuanya. Aku tidak akan membiarkan kita jatuh begitu saja. Namun, meski mencoba meyakinkan Dina, di dalam hatinya, Rudi merasakan kegelisahan yang semakin kuat. Perasaan bahwa mereka sudah terjebak dalam sebuah dunia yang lebih gelap dan berbahaya dari yang mereka kira. Setiap hari, mereka merasakan kehadiran jin pagar yang semakin mengintai. Ada perasaan bahwa makhluk itu selalu mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang sudah dijanjikan. Pagi itu, Rudi memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi. Ia tahu, untuk bisa mengalahkan jin pagar, mereka membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Mereka membutuhkan pengetahuan tentang kekuatan yang mengikat makhluk itu, cara untuk menghadapi dan melawan kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka. Rudi pergi ke perpustakaan kota, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Dina tetap tinggal di rumah, menjaga rumah dan terus berharap, meski hatinya penuh dengan ketakutan. Di perpustakaan yang sepi itu, Rudi mencari buku-buku tua, catatan-catatan misterius yang bisa memberi petunjuk tentang jin pagar.
Ia membuka satu persatu buku yang tampaknya sudah lama tidak dibaca. Beberapa halaman tampak rusak, beberapa bahkan hampir hancur karena usia. Namun, di antara tumpukan buku itu, Rudy akhirnya menemukan sebuah buku yang tampak berbeda. Kulitnya sudah tua, warnanya memudar, dan ada simbol-simbol aneh yang tercetak di sampulnya. Ia membuka buku itu dengan hati-hati, berusaha membaca tulisan yang sulit dipahami. Tulisan-tulisan itu berbicara tentang jin penjaga yang terikat pada perjanjian dengan manusia, tentang bagaimana mereka melindungi kekayaan dan kekuasaan yang diberikan pada orang yang menyembah mereka. Namun, ada satu hal yang membuat Rudy tertegun, untuk mengalahkan jin penjaga, bukan hanya keberanian yang diperlukan. Mereka membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan itu tidak selalu berupa darah atau nyawa. Kadang, pengorbanan itu adalah sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang tidak bisa dihargai dengan uang atau barang apapun. Rudy membaca lebih lanjut, mencoba mencari cara untuk mengakhiri perjanjian itu tanpa kehilangan segalanya. Namun, saat ia menyelami halaman-halaman buku itu lebih dalam, rasa takut mulai merayapi dirinya. Di setiap baris tulisan, ia menemukan semakin banyak tanda tanya. Tidak ada jawaban pasti. Yang ada hanya ancaman dan teka-teki. Jin pagar bukan hanya makhluk gaib yang menunggu untuk dihormati, mereka adalah penguasa yang harus dilawan dengan cerdik dan penuh pertimbangan. Rudy merasa semakin tertekan. Waktu terasa semakin sempit, dan di luar sana, di rumah mereka, Dina menunggu dengan cemas. Ia harus segera kembali, mencari cara untuk menyelamatkan diri mereka berdua. Saat ia menutup buku itu, sebuah suara berat menggelegar di telinganya, membuat jantungnya hampir melompat keluar. Kau mencari jawaban yang salah, Rudy. Rudy terkejut, memalingkan wajahnya, namun tidak ada siapapun di ruang perpustakaan itu. Hanya keheningan yang menjawab. Perasaan dingin merayapi tubuhnya, dan ia tahu, suara itu bukan berasal dari manusia. Rudy berdiri dengan cepat, lalu berjalan keluar dari perpustakaan. Kepalanya berputar, dan rasa takut yang semakin mencekam membuatnya merasa hampir tidak bisa bernapas. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi di balik buku atau kata-kata. Apa yang harus mereka lakukan untuk mengakhiri perjanjian ini, tidak ada yang tahu pasti. Bahkan Pak Abdurrahman pun hanya memberikan jalan yang penuh dengan resiko. Sesampainya di rumah, Rudy melihat Dina sudah duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong ke arah luar jendela. Dina tidak melihat Rudy masuk, dan suasana di dalam rumah terasa semakin gelap. Meskipun siang hari, bayang-bayang di dalam rumah terasa lebih tebal, seolah menutupi setiap sudutnya. Dina, panggil Rudy pelan, mencoba mengalihkan pikirannya. Aku tahu bagaimana caranya, untuk mengakhiri ini. Dina menoleh, wajahnya tampak lesu. Bagaimana? Apa yang kita harus lakukan? Rudy menghela napas panjang, merasa beban itu semakin berat. Kita harus mencari cara untuk menghadapinya, Dina. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang keselamatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita sudah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dina menatapnya dengan cemas, lalu bertanya, apa yang kamu temukan di sana, Rudy? Rudy hanya bisa menggeleng. Aku menemukan banyak hal, Dina. Tetapi tidak ada yang pasti. Kita hanya bisa mencoba, tidak ada pilihan lain. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Rudy tahu, apa yang mereka hadapi bukan hanya sekadar mimpi buruk, melainkan kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengerikan dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Dan mereka harus siap, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun ketegangan yang melingkupi rumah mereka tak kunjung hilang. Rudy dan Dina merasa seperti terjebak dalam suatu lingkaran tak terlihat, di mana setiap langkah mereka semakin mendekat pada sesuatu yang mereka tak pahami. Rudy tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Semua yang ia temui, semua yang ia baca, hanya membuatnya semakin bingung dan ketakutan. Dina semakin terpuruk. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa takut yang mencekam.
Ada suara-suara aneh di luar kamar mereka, seperti bisikan yang tidak bisa mereka dengar dengan jelas, namun cukup untuk membuat bulu kuduk mereka meremang. Ada malam-malam di mana Dina merasa seolah ada yang mengintai dari kegelapan, bahkan meski ia tahu tak ada seorang pun di luar sana. "Rudy," kata Dina suatu pagi, matanya sembab karena kurang tidur. "Aku merasa tidak aman lagi di sini. Setiap kali aku mencoba tidur, aku selalu merasa ada yang mengawasi. Seperti ada bayangan yang terus mengikutiku. Apa kita bisa berhenti dan mengakhiri ini semua? Apa benar tidak ada jalan keluar?" Rudy menatap Dina dengan penuh keprihatinan. Ia tahu perasaan Dina. Ia pun merasakannya. Setiap malam, ia terbangun oleh suara-suara yang entah berasal dari mana. Jejak kaki basah yang terdengar di lorong, pintu yang terbuka tanpa sebab, dan suara ketukan yang terus berulang-ulang. Rudy merasa semakin terasing dari dunia nyata, seolah mereka terjebak dalam dunia yang bukan milik mereka. "Kita sudah sampai sejauh ini, Dina," jawab Rudy pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus terus mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Tidak ada pilihan lain." Namun, dalam hati Rudy, ada ketakutan yang lebih besar. Ia tahu apa yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan mudah. Jin pagar bukanlah makhluk yang bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa. Makhluk itu adalah penjaga, penguasa dunia gaib yang telah mengikat mereka dalam perjanjian yang sulit dipahami. Apa yang mereka hadapi bukan hanya sekadar kekayaan yang mereka dapatkan, tetapi juga bayang-bayang kegelapan yang terus mengintai mereka. Hari itu, setelah beberapa malam terjaga dengan rasa takut yang menggerogoti, Rudy memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bisa menghadapi jin pagar adalah dengan mengetahui lebih banyak tentang makhluk itu. Lebih banyak daripada yang ia temui di buku-buku yang ia baca sebelumnya. Ia perlu lebih banyak petunjuk, lebih banyak informasi untuk menemukan cara melawan atau setidaknya mengalahkan makhluk itu. Dina setuju, meskipun dengan ragu. Ia tahu, jika mereka tidak segera bertindak, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Mereka tidak bisa terus-terusan merasa seperti buronan dalam rumah mereka sendiri. Pagi itu, Rudy pergi lagi ke perpustakaan, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Dina tetap di rumah, namun dengan rasa khawatir yang semakin dalam. Ia merasa tidak tenang meski rumah mereka tampak sepi. Suara-suara yang datang dari dalam rumah itu semakin sering terdengar, dan Dina tahu, itu bukan hanya perasaan paranoia. Di perpustakaan, Rudy mencari lebih banyak buku, lebih banyak referensi. Ia bahkan mencari buku yang lebih tua, buku-buku yang hampir tidak ada yang tahu lagi. Dalam pencariannya yang tampak sia-sia, Rudy akhirnya menemukan sebuah jurnal tua yang tidak tampak menarik di luar. Jurnal itu terbungkus kain hitam yang sudah usang, dengan tulisan tangan yang hampir tak terbaca. Ia membuka jurnal itu dengan hati-hati, merasa seolah ia sedang membuka sebuah rahasia yang terlarang. Buku itu berisi catatan seorang dukun yang pernah berurusan dengan jin pagar. Menurut jurnal itu, jin pagar bukan sekadar penjaga kekayaan, tetapi juga pelindung dari kekuatan gelap yang lebih besar. Ia adalah makhluk yang hanya bisa ditaklukkan dengan pengorbanan besar, sebuah pengorbanan yang bisa saja mengubah seluruh hidup seseorang. Tidak ada cara untuk mengalahkan jin pagar tanpa membayar harga yang sangat mahal. Namun, ada satu catatan yang menarik perhatian Rudy. Catatan itu berbicara tentang pintu yang bisa digunakan untuk menghadapinya. Pintu yang membuka jalan antara dunia manusia dan dunia gaib. Pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang telah membuat perjanjian dengan jin pagar. Namun, untuk mengakses pintu itu, mereka harus mengalahkan penjaga yang menjaga ambang batasnya. Dan penjaga itu bukanlah makhluk yang bisa dilawan dengan mudah. Rudy merasa dadanya sesak. Apakah ini berarti mereka harus berhadapan langsung dengan jin pagar? Apa yang harus mereka korbankan? Rudy membaca bagian itu berulang kali, mencoba mencari arti di balik kata-kata yang tertulis, namun setiap kali ia mencoba memahami,
rasa takut semakin mendalam. Ia menutup jurnal itu dan meninggalkan perpustakaan dengan hati yang penuh kecemasan. Kegelapan yang mereka hadapi semakin nyata. Tidak hanya kehadiran jin pagar yang mengintai, tetapi juga ancaman yang lebih besar yang menunggu di balik perjanjian mereka. Apa yang harus mereka lakukan untuk keluar dari lingkaran ini? Apakah mereka bisa benar-benar mengalahkan makhluk itu tanpa kehilangan segalanya? Rudy kembali ke rumah, hatinya semakin berat. Sesampainya di rumah, Dina sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya yang pucat menunjukkan bahwa ketakutannya semakin menguasai dirinya. "Rudy, apa yang kamu temukan?" tanya Dina, suaranya hampir tak terdengar. Rudy menarik napas panjang. "Aku menemukan sesuatu, Dina. Tapi, aku tidak tahu apakah kita bisa menghadapinya." Dina menatapnya dengan tatapan penuh harap. "Apa yang harus kita lakukan, Rudy?" Rudy menunduk, merasa dunia ini semakin sempit. "Kita harus menemui pintu itu, Dina. Hanya dengan itu kita bisa menghadapi jin pagar dan mengakhiri perjanjian ini. Tapi aku tidak tahu apa yang akan kita hadapi di sana. Kita harus siap menghadapi apapun." Dina menggenggam tangannya dengan erat, meskipun ketakutan masih jelas terlihat di wajahnya. "Apapun itu, kita harus melakukannya. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini." Namun, meski Dina berusaha tegar, di dalam hati Rudy ada rasa ragu yang dalam. Apa yang akan mereka hadapi di balik pintu itu? Apa yang akan mereka korbankan? Dan apakah mereka akan pernah kembali menjadi seperti dulu? Waktu semakin mendekat, dan mereka tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Malam itu, Rudy dan Dina duduk di ruang tamu rumah mereka yang semakin terasa sunyi. Di luar, hujan turun deras, menambah rasa dingin yang merayap ke dalam tubuh mereka. Rudy menatap Dina, melihat kecemasan yang tak terucapkan di wajah istrinya. Ketakutan itu sudah menguasai mereka berdua. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang akan terjadi setelah mereka membuka pintu itu? Setelah pertemuannya dengan buku tua di perpustakaan, Rudy tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Jin pagar semakin mendekat. Setiap malam mereka merasakannya lebih dekat. Rasanya, makhluk itu sudah siap untuk menuntut harga yang sangat tinggi, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka bayar. "Kita harus pergi," kata Rudy akhirnya, memecah keheningan yang sudah menekan mereka selama beberapa jam. "Kita harus menemui pintu itu." Dina menatapnya dengan mata yang hampir kosong. "Kita tidak punya pilihan, kan?" Rudy menggelengkan kepala pelan. "Tidak ada pilihan lain, Dina. Kita harus melakukannya. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Jika kita tidak menghadapinya sekarang, kita akan semakin terperangkap dalam perjanjian itu." Dina menghela napas panjang. "Tapi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita membukanya. Apa yang akan kita temui di sana?" Rudy menatap Dina dalam-dalam. "Aku tahu, Dina. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita harus melakukannya. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita harus berani menghadapi apapun yang ada di depan kita." Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Dina akhirnya mengangguk. "Baiklah, kita lakukan. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang seperti ini." Keputusan itu sudah diambil. Malam itu, mereka berdua bersiap. Rudy membawa jurnal yang ia temukan di perpustakaan, berharap informasi yang ada di dalamnya bisa membantu mereka. Dina hanya membawa sejumput harapan, meski tahu harapan itu semakin tipis. Mereka tahu, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang biasa. Mereka pergi ke tempat yang disebutkan dalam jurnal. Tempat yang jauh dari keramaian, terletak di sebuah hutan yang sudah lama ditinggalkan orang. Hutan itu tidak tampak seperti hutan biasa. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih gelap, dan udara di sekitar mereka terasa lebih berat, seolah menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. "Apakah ini tempatnya?" tanya Dina, suaranya sedikit gemetar. Rudy mengangguk, meski hatinya sendiri penuh keraguan. "Ya, ini tempat yang disebutkan di jurnal.
Pintu itu harus ada di sini. Mereka melangkah pelan, mengikuti petunjuk yang ada di dalam buku itu. Hutan semakin gelap, cahaya bulan yang redup tak bisa menembus rapatnya dedaunan yang lebat. Setiap langkah yang mereka ambil semakin membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Tak ada suara selain derap langkah mereka yang teredam oleh tanah lembab. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, mereka sampai di sebuah tempat yang berbeda. Sebuah batu besar berdiri di tengah hutan, seperti sebuah monumen yang tak pernah ada yang peduli. Di bawah batu itu, terdapat sebuah celah yang cukup besar untuk mereka masuk. Rudy melihat sekelilingnya dengan cemas. Ini tempat yang mereka cari, tapi apakah mereka siap? Dina, ini dia, kata Rudy, suaranya hampir tak terdengar. Dina menatap batu itu dengan tatapan bingung, namun juga penuh tekad. Bagaimana caranya, Rudy? Rudy memegang jurnal itu erat, membuka halaman terakhir yang menguraikan bagaimana cara mereka membuka celah batu tersebut. Kita harus memanggilnya. Pintu ini hanya akan terbuka jika kita memanggilnya dengan cara yang benar. Jin pagar akan mendengar dan datang. Mereka berdiri di depan batu itu, mengikuti petunjuk yang tertulis di buku. Rudy mengucapkan kata-kata yang aneh, yang tak bisa ia pahami sepenuhnya, namun terasa begitu kuat di dalam dada. Dina hanya berdiri di sampingnya, memegang tangan Rudy dengan erat. Kegelapan semakin dalam, dan angin yang berhembus terasa lebih dingin, seolah alam juga menunggu sesuatu. Tiba-tiba, setelah beberapa detik, batu besar itu mulai bergetar. Rudy dan Dina mundur beberapa langkah, terkejut dengan perubahan yang terjadi. Pintu di bawah batu itu perlahan terbuka, mengeluarkan cahaya biru yang sangat terang. Cahayanya menyilaukan mata, membuat keduanya harus memejamkan mata sejenak. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat sebuah lorong sempit yang terbentang di hadapan mereka. Rudy, apa ini? Dina bertanya dengan suara bergetar. Rudy tidak bisa menjawab. Hanya ada satu pilihan sekarang. Pintu itu sudah terbuka. Jin pagar menunggu di baliknya. Mereka harus masuk, mereka harus menghadapi apa yang menunggu di sana, meski mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rudy menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, memasuki lorong yang penuh cahaya itu. Dina mengikutinya dengan ragu, namun ia tahu, mereka tidak bisa mundur lagi. Semua yang mereka alami, semua ketakutan yang mereka rasakan, akhirnya membawa mereka ke sini. Ke tempat yang penuh dengan misteri, di mana kehidupan dan kematian bertemu dalam satu titik. Ketika mereka melangkah lebih jauh, cahaya di sekitar mereka semakin terang. Suasana semakin aneh, semakin tidak nyata. Di ujung lorong, mereka bisa melihat sosok yang tidak bisa mereka kenali, berdiri menunggu. Jin pagar. Selamat datang, suara berat itu terdengar, menggema di seluruh lorong. Kalian akhirnya datang. Apa yang kalian cari? Rudy dan Dina terdiam sejenak, wajah mereka pucat. Mereka sudah sampai di sini. Dan sekarang, mereka harus menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Jin pagar menunggu jawaban mereka. Rudy dan Dina berdiri di depan sosok yang tampaknya bukan manusia. Makhluk yang berdiri tegak di ujung lorong, menatap mereka dengan mata yang berkilauan. Jin pagar. Sosoknya tidak sepenuhnya terlihat seperti manusia, namun ada sesuatu yang mengikat mereka pada dunia yang nyata. Badannya tinggi, mengenakan pakaian hitam yang tampak terbuat dari bayangan itu sendiri. Meskipun tidak ada suara angin, rambut dan pakaian makhluk itu bergerak seolah tertiup angin yang tak tampak. Suasana menjadi sangat sunyi. Rudy merasakan napasnya tercekat. Dina menggenggam tangannya dengan erat, namun jari-jarinya terasa kaku, seakan tubuhnya membeku. Mereka berdua sadar bahwa ini adalah saat yang menentukan. Tidak ada lagi ruang untuk mundur, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kenapa kalian datang ke sini? Suara jin pagar itu bergema, keras dan dalam, seolah keluar dari kedalaman bumi. Rudy menelan ludah. Ia membuka mulutnya, tapi kata-kata terasa hilang begitu saja. Dina menggamit tangan Rudy, seolah ingin memberinya kekuatan.
Rudy menoleh padanya, dan melihat ketegangan di mata istrinya. Namun di balik ketegangan itu, ada keputusan bulat yang terlihat. Mereka sudah sampai di titik ini, dan mereka harus berhadapan dengan kenyataan. Kami ingin mengakhiri perjanjian ini. Akhirnya suara Rudy terdengar. Tidak keras, namun cukup jelas. Kami ingin bebas. Kami tidak ingin terjebak dalam perjanjian ini selamanya. Jean Pagar tertawa. Tawa itu tidak terdengar manusiawi, lebih seperti bisikan yang datang dari tempat yang jauh. Suaranya bergetar di udara. Bebas? Tidak ada yang benar-benar bebas dari perjanjian dengan kami. Kalian sudah memilih, dan kalian tahu apa artinya. Dina menggigil. Tapi, kami sudah membayar harga yang besar. Kami tidak bisa terus hidup seperti ini, dihantui setiap malam. Apa yang kalian sebut, harga? Jean Pagar bertanya lagi, tatapannya tajam, seolah bisa menembus jiwa mereka. Apakah itu cukup bagi kalian? Kekayaan? Perlindungan? Apa yang kalian bayangkan ketika kalian menandatangani perjanjian ini? Jangan lupa, kalian memilih jalan ini dengan sadar. Rudy menggigit bibir. Ia tahu apa yang dimaksud Jean Pagar. Semua yang mereka nikmati selama ini, kekayaan, kemudahan hidup, adalah hasil dari perjanjian yang telah mereka buat. Tetapi sekarang, ia menyadari betapa harga yang harus mereka bayar jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Keberuntungan yang didapatkan datang dengan bayang-bayang yang menekan, menghantui setiap langkah mereka. Bahkan, ketika mereka merasa dunia mereka hampir sempurna, ketakutan itu selalu hadir di belakang mereka. Kami sudah salah, Jean. Kami tidak tahu akan ada konsekuensi sebesar ini. Kami hanya ingin hidup seperti orang biasa lagi. Tidak ada yang lebih, kata Rudy, suaranya bergetar. Jean Pagar memiringkan kepalanya sedikit, seolah menilai kedalaman kata-kata Rudy. Kalian sudah melangkah jauh, dan tidak ada jalan kembali. Kalian menginginkan kebebasan, tetapi kebebasan itu datang dengan harga. Kalian ingin mengakhiri perjanjian, tetapi apakah kalian siap membayar harga yang sebenarnya? Rudy menatap Dina, yang matanya tampak kosong. Apa yang dimaksud dengan harga itu? Tanya Dina, suaranya hampir terdengar seperti bisikan. Apa yang harus kami bayar? Jean Pagar mengangkat tangannya perlahan. Harga itu adalah jiwa. Tidak ada yang bisa mendapatkan kebebasan tanpa kehilangan sesuatu yang berharga. Kalian ingin mengakhiri perjanjian ini? Maka kalian harus mengorbankan satu jiwa, salah satu dari kalian. Hanya dengan itu, perjanjian ini akan berakhir. Rudy terperangah. Apa maksudmu? Suaranya tersendat. Dina tampak pucat. Satu jiwa, bisiknya. Kamu ingin kami saling membunuh? Jean Pagar tidak menjawab. Makhluk itu hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan yang tidak bisa mereka baca. Tentu saja, Rudy tahu jawabannya. Ini adalah jalan buntu yang mengerikan. Tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan. Ia dan Dina sudah terlalu jauh terjerat dalam perjanjian ini. Bahkan untuk menghentikan semuanya, mereka harus membuat keputusan yang lebih gelap. Rudy menggenggam tangan Dina dengan kuat. Wajahnya penuh kecemasan. Dina mengangkat wajahnya dan menatap suaminya dengan tatapan penuh ketakutan, namun juga kebingungan. Rudy, apa yang harus kita lakukan? Rudy, kami tidak punya pilihan. Kita harus memilih, kata Dina dengan suara yang hampir patah. Jika aku harus pergi, aku akan pergi. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan ini lebih lama lagi. Rudy mengguncang kepala, tidak bisa menerima kenyataan itu. Tidak, Dina. Aku tidak bisa membiarkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu mengorbankan dirimu untukku. Tapi, sebelum Rudy sempat mengatakan lebih banyak, suara Jean Pagar terdengar lagi. Keputusan sudah diambil. Kalian sudah datang ke sini, dan kalian harus memilih. Tidak ada yang bisa membalikan waktu. Jika kalian tidak memilih, maka perjanjian ini akan terus berlangsung. Kalian akan hidup dengan bayang-bayang ketakutan yang semakin besar.
Tidak ada yang bisa menghindarinya. Jin pagar melangkah maju, dan saat itu juga, sepertinya suasana di sekitar mereka berubah. Lorong sempit itu terasa semakin gelap, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dari tempat yang jauh. Wajah Rudy semakin tegang. Ia merasakan beratnya pilihan yang ada di tangan mereka. Jika mereka tidak memilih, semua yang mereka rasakan akan terus berlanjut. Dina menatap Rudy, dan untuk pertama kalinya, ada rasa pasrah di matanya. Aku akan pergi, Rudy. Aku akan mengakhirinya untuk kita berdua. Rudy tidak tahu harus berkata apa. Bibirnya terasa kering, dan dadanya terasa sesak. Ia melihat Dina sekali lagi, perempuan yang ia cintai, yang selalu bersamanya dalam suka dan duka. Dan sekarang, ia harus rela kehilangan sebagian dari dirinya demi kebebasan. Jangan, Dina, Rudy berbisik, namun kalimatnya terhenti. Semua terasa hampa. Tapi, jawaban Jin pagar sudah jelas. Keputusan harus dibuat. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menghindari harga yang harus dibayar. Mereka sudah berada di titik ini, dan jalan keluar hanya bisa ditemukan dengan sebuah pengorbanan. Keputusan itu mengoyak hati Rudy. Ia memandang Dina dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Satu jiwa. Itu adalah harga yang harus dibayar. Tapi siapa yang harus pergi? Siapa yang harus melepaskan segala yang dimiliki, untuk memberi kebebasan pada yang lain? Dina, yang semula hanya menggenggam tangan Rudy dengan erat, sekarang tampak lebih tenang. Di balik ketakutannya, ada secercah keteguhan yang muncul. Ia tahu apa yang harus dilakukan, meskipun itu berarti kehilangan dirinya sendiri. Rudy, suara Dina terdengar lembut, namun penuh keyakinan. Aku yang akan pergi. Rudy menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Ia merasa seolah-olah dunia runtuh di depannya. Dina, tidak. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini. Aku yang seharusnya. Tidak, Rudy, Dina memotong dengan suara yang lebih tegas. Kamu masih punya banyak hal yang harus dijalani. Aku sudah cukup, Rudy. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Tidak ada gunanya jika kita terus dihantui setiap hari. Jika aku harus pergi agar kamu bisa bebas, aku rela. Aku sudah siap. Kata-kata Dina menghujam hati Rudy. Tak ada satupun dari kata-katanya yang ia inginkan. Ia ingin mereka tetap bersama. Ia ingin melarikan diri dari perjanjian ini, tanpa kehilangan siapapun. Namun kenyataan itu terlalu keras untuk ditolak. Mereka sudah sampai pada titik ini. Tak ada jalan kembali. Jangan, Dina. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, ujar Rudy, suaranya hampir patah. Dina menarik nafas panjang, menatap suaminya dengan tatapan yang penuh cinta dan haru. Kita sudah hidup bersama cukup lama, Rudy. Dan aku tahu, kamu bisa menjalani hidup yang lebih baik tanpa bayang-bayang ini. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam lingkaran ini. Aku tidak ingin kita terus-menerus dihantui. Rudy menggenggam tangan Dina dengan lebih erat, mencoba menahan air mata yang mulai menetes di pipinya. Jangan bilang begitu. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Namun Dina hanya tersenyum lemah, meskipun senyum itu terasa berat. Kita selalu bersama, Rudy. Hanya saja, cara kita bersama mungkin berubah. Aku akan tetap ada di sini, di hatimu. Jin pagar berdiri diam, menyaksikan semuanya tanpa memberi intervensi. Makhluk itu tampaknya sudah mempersiapkan diri untuk menerima keputusan yang sudah jatuh. Mata Jin pagar yang tajam menatap pasangan itu, seolah mengamati setiap detik yang berlalu. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Dina mengangguk pelan. Aku siap, Jin. Rudy merasa tubuhnya melemas. Ia ingin berteriak, ingin menolak keputusan ini, namun ia tahu, sudah tidak ada lagi waktu. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan. Jika ia terus melawan, mereka akan terjebak selamanya. Perjanjian itu akan terus mengikat mereka dalam ketakutan yang tak pernah berakhir. Dina, aku mencintaimu, kata Rudy,
suaranya serak. Aku juga mencintaimu, Rudy. Selalu. Dina melangkah maju, menuju jin pagar. Rudy mengikuti dengan pandangan yang kosong. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Mereka sudah begitu dekat, namun juga begitu jauh. Keputusan itu sudah dibuat, dan tak ada yang bisa mengubahnya sekarang. Jin pagar mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat. Sudah waktunya. Perjanjian harus berakhir. Rudy menatap Dina untuk terakhir kalinya, seakan ingin mengingat setiap detail wajahnya. Ia ingin memeluknya, ingin berteriak untuk menghentikan semuanya, namun ia tahu ia harus menerima kenyataan. Tangan Dina yang terakhir kali ia genggam terasa semakin dingin, dan detik-detik yang berlalu seakan menambah berat setiap langkah mereka. Begitu Dina berdiri di depan jin pagar, makhluk itu mengangkat tangannya lebih tinggi. Sebuah cahaya biru yang terang memancar, menembus kegelapan. Rudy bisa merasakan energi yang sangat kuat mengalir dari cahaya itu. Ia merasakan tubuhnya dipenuhi dengan sensasi yang tidak bisa dijelaskan. Cahayanya menyilaukan, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang menenangkan, seperti sebuah janji bahwa semua ini akan berakhir. Dina menatap Rudy sekali lagi. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari bibirnya. Hanya tatapan yang begitu dalam, begitu penuh dengan cinta. Rudy merasa seolah jiwanya terpisah, terlepas dari tubuhnya. Semuanya terasa hampa. Dunia terasa kehilangan warna. Jin pagar menurunkan tangannya, dan dalam sekejap, cahaya itu menghilang. Yang tersisa hanya tubuh Dina yang terkulai di hadapan Rudy, tak bergerak. Wajahnya tampak damai, seolah tidur yang panjang. Rudy berdiri diam, merasa seolah jiwanya terenggut. Ia tidak bisa menangis. Tubuhnya terlalu lelah untuk merasakan apapun. Ia hanya bisa menatap tubuh Dina yang tergeletak di tanah, merasa hilang. Ini adalah akhir dari perjanjian kalian, suara jin pagar menggema. Satu jiwa telah dibayar. Kalian bebas. Namun kebebasan itu tidak terasa seperti kebebasan. Rudy merasa kosong. Semua yang ia inginkan adalah kembali ke masa lalu, ke masa ketika ia dan Dina masih bisa tertawa bersama, tanpa bayang-bayang yang mengancam. Jin pagar melangkah mundur, perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Kalian bebas, katanya, suara itu semakin samar, hingga akhirnya menghilang. Rudy menatap tubuh Dina sekali lagi, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kebebasan yang ia dapatkan terasa lebih berat daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, Rudy tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Namun kali ini, ia harus berjalan sendirian. Tanpa Dina di sampingnya, ia harus menghadapi dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang sudah berubah, dan kebebasan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Hari-hari setelah Dina pergi terasa kosong. Rudy hidup dengan bayang-bayang yang semakin menekan. Meskipun ia telah dibebaskan dari perjanjian dengan jin pagar, ada satu hal yang tak bisa ia lepaskan, rasa kehilangan yang begitu dalam. Setiap sudut rumah mereka mengingatkan pada Dina. Setiap jejak langkahnya mengisi ruang yang hampa. Rudy tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, di balik perasaan itu, sesuatu mulai mengusik pikirannya. Ada yang aneh dengan kebebasan yang ia peroleh. Jin pagar mengatakan bahwa perjanjian itu sudah berakhir, namun Rudy tidak merasa benar-benar bebas. Bahkan, ketakutan yang dulu menghantui mereka kini berubah menjadi sebuah kegelisahan yang lebih besar. Setiap malam, Rudy merasa ada sesuatu yang mengawasi. Seperti ada mata yang selalu mengikuti gerak-geriknya, entah di luar rumah atau di dalam mimpi. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak selesai, sebuah janji yang belum ditepati. Setiap kali ia menutup mata, wajah Dina muncul dalam bayangannya, bukan dengan senyuman yang ia kenal, tetapi dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Seperti ada yang hilang dalam diri Dina, sesuatu yang tidak ia mengerti. Suatu malam, Rudy terbangun di tengah tidur. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang bergerak di dalam rumah. Dingin yang menyelimuti tubuhnya bukan karena suhu udara, tetapi seperti ada kehadiran lain di sana.
Ia menyadarkan pandangannya, dan matanya berhenti pada sebuah bayangan di ujung ruang tamu. Jin pagar. Tapi bukan yang dulu. Kali ini, makhluk itu tidak berdiri seperti penjaga yang penuh kewibawaan. Ia terlihat lelah, bahkan tampak terguncang. Mata jin pagar yang dulu tajam, kini redup, seakan ada sesuatu yang mengganggu dirinya sendiri. Rudy merasa seluruh tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Ia tahu, ini bukan hanya tentang perjanjian lagi. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. "Kamu, apa yang sebenarnya terjadi?" Suara Rudy keluar terputus-putus, takut namun penuh rasa ingin tahu. Jin pagar tidak langsung menjawab. Hanya ada keheningan, lalu suara makhluk itu yang berat dan penuh penyesalan. "Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Rudy." Rudy menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Jin pagar menghela napas panjang, sesuatu yang tidak biasa bagi makhluk seperti dirinya. "Kamu pikir kau telah membayar harga yang benar dengan mengorbankan Dina. Tetapi kenyataannya, kau tidak benar-benar bebas. Kamu hanya mengganti satu perjanjian dengan perjanjian lainnya." Rudy merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata jin pagar seperti petir yang menyambar di tengah malam. "Apa yang kamu katakan? Maksudmu, semua ini tidak berakhir?" Jin pagar mengangguk pelan. "Kebebasan yang kamu cari, tidak ada. Aku adalah penjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Apa yang terjadi pada Dina adalah bagian dari hukum alam yang tak bisa dilanggar. Untuk setiap jiwa yang dibebaskan dari perjanjian kami, ada jiwa lain yang harus menggantikannya. Dina bukanlah satu-satunya yang harus membayar." Rudy merasa tercekik, seolah seluruh dunia menekan dadanya. "Jadi, siapa yang harus membayar sekarang?" Suaranya terdengar serak. "Dina bukan hanya pengorbanan yang diambil," kata jin pagar pelan, matanya kini menatap Rudy dengan rasa yang tidak bisa dijelaskan. "Dina adalah bagian dari keseimbangan yang harus dijaga. Jika jiwa itu hilang, yang lainnya harus menggantikannya. Dan orang itu adalah kamu." Rudy terpaku, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Aku?" Suara Rudy hampir tidak terdengar. "Kamu bilang aku yang harus?" "Ya," jin pagar menginterupsi dengan suara berat. "Kebebasan yang kamu dapatkan dengan pengorbanan Dina tidak sepenuhnya milikmu. Kamu hanya mengambil peran yang baru. Kamu yang menggantikannya, Rudy. Kamu adalah pengorbanan berikutnya." Rudy terjatuh ke kursi. Dunia seakan berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Segala yang ia pikirkan tentang perjanjian itu, semua yang ia rasakan tentang kebebasan yang diperoleh, semuanya berbalik menjadi sebuah kebohongan besar. Jadi, ini semua tidak ada gunanya? Rudy berteriak, hampir putus asa. "Aku mengorbankan Dina, dan pada akhirnya aku hanya menjadi pengorbanan berikutnya?" Jin pagar mengangguk pelan. "Kamu hanya berpindah posisi. Tak ada yang benar-benar bebas dari perjanjian ini, Rudy. Kami menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Setiap jiwa yang terlibat dalam perjanjian ini harus membayar, dan kamu adalah bayarannya." Rudy merasa dunia seperti runtuh di sekelilingnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Selama ini ia berusaha untuk keluar, untuk hidup tanpa takut, namun semua itu hanya ilusi. Ia kini menyadari bahwa perjanjian ini lebih dalam dan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Tapi di saat yang sama, ada satu hal yang membuat Rudy tidak bisa menyerah begitu saja. Ia tahu, jika ia tetap bertahan, ada cara untuk mengubah takdir ini. Tak ada yang lebih buruk dari kehilangan Dina. Ia tidak bisa biarkan dirinya menjadi pengorbanan berikutnya. "Ada satu cara," kata jin pagar, suaranya kini lebih rendah, seolah menawarkan pilihan terakhir. "Namun itu akan datang dengan harga yang jauh lebih besar." "Apa itu?" tanya Rudy, suara bergetar penuh harapan dan ketakutan. Jin pagar diam sejenak. "Jika kamu ingin benar-benar mengakhiri semuanya, maka kamu harus menggantikan Dina dengan cara yang lebih final. Kamu harus memilih untuk mengorbankan diri kamu sendiri, untuk menghentikan semuanya.
Tapi ini akan membuat perjanjian ini berakhir, dan tidak ada lagi yang akan dibayar. Semuanya akan kembali ke tempatnya semula. Dunia manusia, dunia gaib, akan terpisah lagi. Rudy menatap jin pagar, lalu menunduk. Kata-kata itu berputar dalam pikirannya. Mengorbankan dirinya untuk menghentikan semua ini? Itu bukanlah pilihan yang mudah. Namun apa yang lebih berharga selain membebaskan dunia dari kekuatan yang lebih gelap dari yang ia bisa bayangkan? Dengan napas yang berat, Rudy akhirnya mengangkat wajahnya. Aku akan melakukannya. Jin pagar hanya mengangguk. Keputusanmu telah diambil. Tak ada jalan kembali. Dan saat itu juga, Rudy tahu. Tak ada lagi jalan untuk mundur. Ia harus mengakhiri semuanya, dengan harga yang tak terbayangkan. Tamat.